mewah-mewah, kain gorden blackout dijadikan sutra yang mahal, jadiin gorden, sarung bantal dari sutra, tempat tidur udah bagus tapi nggak bisa tidur di atasnya, padahal udah mewah tapi nggak bisa tidur, dan merasa dia seolah-olah tidur di atas pohon yang berdurian. Ini untuk orang yang bermewah-mewah. Sungguh, kata Abu Bakar Siddiq, seseorang di antara kalian yang maju di medan perang dan terpenggal kepalanya, itu jauh lebih baik daripada dia harus berenang dalam kesenangan dunia. Artinya jauh lebih berbahaya, jauh lebih kita takutkan kesenangan dunia ini daripada harus terpenggal kepala kita. Lebih baik terpenggal kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kembali kita melanjutkan nasihat Mas Abu Bakar Siddiq. Kita sampai ke nomor yang ke-11. Di sini dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia pernah memberi pesan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu an. Dalam pesannya itu Abu Bakar mengatakan, "Wahai Khalid, hindarilah kemewahan, niscaya dia akan mengikutimu. Dan kejarlah kematian, niscaya kehidupan akan menjadi milikmu." Nah, jadi dalam nasihat ini, Abu Bakar Siddiq menasihati kita juga ini, agar jangan menjadikan kemewahan menjadi tujuan kita mencari nafkah. Karena kalau misalnya kemewahan yang menjadi tujuan kita dalam mencari nafkah, kita akan berusaha dengan jalan apa saja mendapatinya, sehingga kita akan menjadi budaknya, sehingga kita pun akan putus asa bila kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Nah, ini bahayanya kalau kita menjadikan kemewahan menjadi tujuan hidup kita. Apakah agama Islam melarang kita untuk bergelimang harta? Tidak. Cuman kata Abu Bakar Siddiq, kejarlah kematian, kehidupan akan mendekatimu. Maksudnya kalau kita ini menjadikan apa yang kita dapatkan itu untuk mengejar akhirat, kita sedekahkan, kita bantu orang, maka kehidupan akan mendekatimu. Nah, lebih dari kemewahan akan kita dapatkan. Nah, kita bisa lihatlah para sahabat Rasulullah SAW, mereka miliarder, rata-rata miliarder. Apakah mereka tidak bergelimang harta? Bergelimang harta, cuman harta mereka itu digunakan mereka untuk mengejar kematian. Maksudnya untuk tabungan akhirat mereka. Sehingga nanti di akhirat mereka akan mendapatkan kehidupan. Karena kehidupan yang sebenarnya itu ada di akhirat. Gitu. Jadi ini nasihat yang luar biasa. Jangan sampai kita mengejar kemewahan dalam rangka mencari harta, benda kita di dunia ini. Kalau tidak, kita akan putus asa. Nah, ini kalau kita menghindari kemewahan. Jadi, usahakan saja. Ketika kita menghindari sesuatu, malah dia yang akan mendatangi kita. Nah, jadi, tugas kita sekarang nih, udah kerja, hindari kemewahan. Nah, nanti justru dia yang mengikuti kita dari belakang. Gitu. Jadi, cukup luar biasa nasihat ini untuk kita, apalagi dalam kehidupan sekarang ini, memang orang banyak, dia rajin sholat nih. Cuman dijadikannya
sholatnya itu untuk berdoa, ya Allah karuniakanlah aku kekayaan, berilah aku rezeki. Padahal Allah tahu nih, dia ini tujuannya dia untuk bermewah-mewah, rajin sholat untuk meminta dunia. Nah, ketika dia tidak mendapatkannya, kira-kira dia buruk sangka ke Allah jadinya. Percuma banyak sholat, percuma rajin sholat duha, tidak juga rezeki ada. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita saat ini itu menjadikan ibadah dia untuk mendapatkan dunia yang menjadi tujuan dia. Sehingga dia juga melakukan hal-hal yang dilarang kadang dalam untuk mencapai kemewahannya itu, dan dia itu menganggap doanya dikabulkan oleh Allah. Ini yang harus kita robah nih cara pandangnya. Kita bisa melihatlah bagaimana sekarang ini ya, kalau kita perhatikan nih, banyak orang-orang kaya itu, mereka menjadi kaya karena justru mereka tidak begitu acuh dengan kekayaan itu. Maka kekayaan akan mendatanginya. Ada beberapa orang yang saya kenal lah, acuh aja usaha jalan gitu kan, mereka ibadah seperti biasa, terus uang-uang mereka itu mereka sedekahkan, mereka infakkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren. Malah di dunia aja udah dikasih Allah kehidupan mereka gitu. Betul-betul harta itu yang mengiringi mereka. Seperti di Arab Saudi ada namanya Sulaiman Al-Raji, orang terkaya juga tuh di Arab Saudi itu, pemilik bank syariah terbesar nomor 1 di dunia, pemilik kebun kurma terluas di dunia, pemilik masjid nomor 3 terbesar di dunia, terlengkap fasilitasnya nomor 1 di dunia. Nah, itu Sulaiman Al-Raji. Nanti coba dibuka tuh di Google tuh, cari nama Sulaiman Al-Raji. Hidupnya sederhana gitu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita semua nih gitu. Jangan dijadikan apa yang kita lakukan itu untuk mengejar dunia. Nah, kemudian nih yang berikutnya, pernah Abu Bakar Siddiq itu berkhutbah. Khutbahnya itu apa kata Abu Bakar Siddiq? Ketahuilah. Nah, ini isi khutbahnya nih. Kita tidak menyebutkan rukunnya khutbah. Ini langsung isinya. Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling sengsara di dunia dan akhirat adalah para penguasa. Nah, tuh. Jadi jangan, kadang kan kita orang awam nih melihat kan, enak ya kalau jadi penguasa nih, enak kita jadi pejabat, enak kalau duduk di kursi kekuasaan ini, semua keinginan dipenuhi. Nah, ini dengar nih, sesungguhnya orang yang paling sengsara di dunia dan akhirat itu adalah para penguasa. Jadi ini tolong masyarakat nih, jangan dianggap jadi penguasa tuh enak, tidurnya aman, diladenin, apa-apa dipenuhi. Kita lanjutkan nih, sesungguhnya di antara penguasa itu ada yang ketika berkuasa, Allah menjadikannya merasa kurang atas apa yang ia miliki. Nah, tuh, makanya kan banyak terjadi pencuri dana masyarakat jadinya kan, pencuri uang rakyat. Ketika dia berkuasa, karena dia mencarinya dengan niat yang salah, nah, nih akhirnya Allah yang ngasih. Loh, kok jahat Allah ngasih ke hati dia itu rasa kekurangan? Itu hukuman dari Allah, karena dia mendapatkan kekuasaan itu dengan cara yang salah. Karena dia salah, dihukum Allah, dikasih Allah lah, dia merasa kekurangan. Nah, kalau kita pikirlah, apa sih yang kurang dari orang-orang yang melakukan pencurian uang rakyat? Kaya raya, rumah banyak, mewah. Apalagi yang dia tidak ada mobil? Berapa banyak dia punya mobil? Nah, jadi Allah yang memberikan rasa kekurangan itu kepada dia. Dan betul nasihat Abu Bakar Siddiq ini. Ada orang yang ketika dia berkuasa, Allah menjadikan dia kurang atas apa yang dia miliki. Padahal kita aja melihatnya, wow, pengen ya, aku pengen lah kayak gitu tuh. Nah, kan ada pikiran kita kayak gitu. Tapi hati-hati, Allah jadikan rasa kekurangan dalam dirinya. Ya siapa? Coba kita lihatlah, siapa yang mencuri uang rakyat yang miskin? Nggak ada. Sebelum dia mencuri, dia itu udah kaya. Nggak usah dia mencuri uang itu, udah kaya raya. Tapi Allah hukum. Jadi ingat nih, para penguasa,
Kenapa kalian akhirnya merasa kekurangan? Yang pertama, niat kalian tidak bagus untuk duduk di sana. Sehingga Allah hukum kalian, Allah kasih kalian rasa kekurangan di dalam diri kalian. Sehingga kalian melakukan pencurian. Kemudian apalagi kata Abu Bakar Siddiq? Mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kepengen dititipkan Allah juga di hati dia hukumannya apa? Ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya merasa kekurangan terus. Orang kayaknya punya, padahal mobil udah bagus nih. Wah, nengok orang punya mobil keluaran baru, pengen lagi itu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, terus merasa kekurangan. Orang punya jet pribadi, pengen lagi beli jet pribadi. Nah, itu buah dari kejahatan dia. Kenapa dia melakukan pencurian? Dikarenakan dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian mengurangi separuh umurnya. Hanya sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan orang yang di bawah kekuasaannya. Sehingga hilang separuh umurnya hanya untuk diri dia selama dia berkuasa itu. Karena umur kita ini hendaklah digunakan untuk hal-hal yang berarti untuk orang lain, untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi umur kita ini berguna gitu. Merenung, berzikir, sholat, sunat, akhirnya menghilangkan separuh umurnya dan menyelipkan ke dalam hatinya kecintaan. Diselipkan pula oleh Allah hukuman untuk dia kecintaan, sehingga sehingga apa yang terjadi kalau sudah diselipkan Allah rasa cinta yang dia sudah berbuat buruk seperti yang kita katakan di atas tadi, dia akan dengki terhadap sesuatu yang sedikit. Maksudnya itu apa? Nggak senang dia, udah dapat rezeki. Aduh, ini kok sedikit nih, untuk kita nih sedikit nih. Masih juga merasa itu sedikit, karena udah dijadikan Allah dia rasa cinta. Makanya sekarang kan sering kita lihat ada tertangkap kamera orang-orang yang mengurus tapi ngolah masyarakat. Yang baru-baru ini yang viral itu anak yatim mau ngurus ahli waris, terus oknum pejabat meminta 250.000, akhirnya tawar-tawar jadi 20.000. Bayangin itu, dengki terhadap yang sedikit. Orang lagi susah pun ngurus kematian loh itu, masih juga dia minta. Walau 20.000, berapa hinanya coba tuh. Dan murka terhadap sesuatu yang banyak. Udah punya banyak pun tapi masih juga nggak senang gitu. Itu maksudnya murka dengan sesuatu yang banyak. Udah banyak punya dia, masih juga merasa kekurangan. Nah, ini kalau ada nih para penguasa yang mendengar, merasakan hal seperti ini, dikit dengki, merasa kekurangan, pengen banyak, punya banyak, murka dengan yang banyak itu gitu. Nggak senang juga loh, masih juga merasa kekurangan, ingin yang lain lagi. Nah, maka kata Abu Bakar Siddiq, ia akan bosan terhadap kesenangan hidup. Merasa tidak nyaman dia, padahal dia senang. Kita melihat dia, waduh bapak nih bahagianya hidupnya, senang, apa-apa aja ada. Padahal kata Abu Bakar Siddiq, ia akan merasa, kalau dia udah melakukan 3 hal tadi di atas tadi yang kita sampaikan, dia akan merasakan bosan dengan kesenangan hidup. Udah dikasih senang juga susah. Nah, ini bagi kita nih yang merasakan ini, kok bosan dengan kesenangan hidup, dan serta kata Abu Bakar Siddiq, tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya pernikahan. Tuh, hati-hati. Kalau udah kena penyakit yang tadi semua itu, maka kita tidak akan merasakan lagi nikmatnya pernikahan. Cirinya apa? Banyaklah terjadi perselingkuhan, banyak akhirnya terjadi pelacuran, perzinaan. Dikarenakan apa? Dia tidak merasakan nikmatnya pernikahan. Jadi, sehingga dia terus mencari mana yang bisa saya nikmati, mana yang bisa saya nikmati. Dan itu terbukti. Sampai saya ingat tuh kalau bisa dibuka tuh kata orang kan, CCTV Hotel Alexis, waduh, berapa banyak pejabat yang akan terlihat di sana kan. Sampai itu waktu itu beritanya kan. Karena dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya sebuah pernikahan. Jadi akhirnya dia mencari kenikmatan dengan cara yang salah gitu. Tetapi nih, kalau orang yang baik, insya Allah dia akan merasakan nikmatnya pernikahan.
dia tidak akan dengki dengan yang sedikit, dikasih dengan yang banyak pun dia tidak murka, malah berbagi dia. Itu beda. Ini ingat penguasa yang baik tapi itu. Kemudian apalagi nih kata Abu Bakar Siddiq yang terbukti terjadi hari ini. Ia tidak bisa mengambil pelajaran. Udah berkali-kali kejadian menimpa, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran apa nih yang bisa aku ambil dari kejadian ini. Dan itu berulang-ulang. Tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Kemudian apa lagi? Tidak akan konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Nah ini terbukti. Yang diucapin lain, yang dibuat lain. Gitu. Nah ini hati-hati nih para penguasa nih. Kalau kalian udah terkena penyakit yang disampaikan di atas tadi, kalian tidak akan pernah bisa mengambil pelajaran dan tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Ia laksana dirham yang tidak berharga dan fata morgana yang menipu. Dia itu seperti sama dengan uang, menipu gitu. Uang ini sedikit dia kurang, banyak dia menyusahkan. Jadi dia akan jadi seperti ini, dia akan seperti fata morgana yang menipu. Jadi tampil ke orang seolah-olah baik, tetapi sebenarnya dia menipu. Di luar ia terlihat bahagia, kata Abu Bakar Siddiq. Nah rata-rata tuh di luar terlihat bahagia, padahal sebenarnya ia tertimpa kesusahan. Ini juga bagi diri kita nih, yang bukan penguasa juga. Jadi kalau kita sudah merasa tidak bahagia, tertimpa kesusahan, takutnya kita itu tadi tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian. Ini kalau untuk orang-orang awam, misalnya gini nih, kenapa ya aku tidak dapat jodoh juga? Apa sih yang kurang dalam diri aku? Nah itu namanya kita mau mengambil pelajaran. Apa sebab orang nggak senang teman dengan aku? Apakah aku terlalu jutek? Apakah aku egois? Apakah aku ini tidak menyenangkan? Ngobrol tidak nyambung? Nah itu namanya mau mengambil pelajaran. Tapi ada yang nggak mau mengambil pelajaran, dia merasa dirinya benar. Nah orang seperti ini ucapan dan perbuatannya sudah tidak konsisten. Nah, kalau ucapan dan perbuatan kita udah beda, ini baik kalau kita rakyat biasa nih, ucapan sama perbuatan beda, kita akan tertimpa kesusahan walaupun di luar terlihat bahagia. Jadi ini introspeksi juga bagi diri kita rakyat nih. Ia tunduk terhadap hawa nafsunya dan menghabiskan umurnya untuk hawa nafsu itu. Nah akhirnya dia nanti sampai menghadap Allah tetap menjadi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia akan sengsara. Dan Allah nanti akan mempersulit penghitungannya dan tidak memurahkan ampunan untuknya, kecuali bagi yang beriman kepadanya serta hukumnya, kitabnya, dan sunnah nabinya. Nah ini apa yang dinasihatkan Abu Bakar Siddiq ini terjadi semuanya. Jadi ingat nih, para rakyat jangan ambisi banget jadi penguasa. Susah ternyata, hisapnya dunia dan akhirat. Nah, susah menemukan kebahagiaan, susah menemukan ketenangan hidup. Tidak akan merasakan nikmatnya pernikahan kalau dia salah memilih jalan. Cirinya apa tadi? Tidak mau bisa mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Kemudian tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Kalau sudah seperti ini, terlihat bahagia di luar, tetapi sangat sengsara di dalam hati. Luar biasa nih. Ini untuk kita juga nih, untuk kita juga. Kemudian nasihat yang berikutnya. Ada salah seorang sahabat Rasulullah yang miliarder, Abdurrahman bin Auf, berkisah, aku pernah menemui Abu Bakar Siddiq saat dia sakit yang menghantarkan dia pada kematiannya. Jadi sebelum Abu Bakar Siddiq meninggal, itu Abdurrahman bin Auf sempat menjenguk beliau. Apa kata Abu Bakar Siddiq kepada Abdurrahman bin Auf? Aku melihat dunia mendatangimu, namun engkau tidak menyambutnya. Nah inilah kekaguman Abu Bakar kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Kaya raya, tapi Abdurrahman bin Auf tidak menyambutnya. Maksudnya apa? Biasa aja. Perdagangan maju, sedekahin. Ada yang butuh pembangunan, kasih gitu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu dikejar dunia. Karena apa? Dia menggunakan dunianya untuk mengejar akhiratnya, sehingga kehidupan menjadi miliknya. Itu baru orang yang hidup gitu.
Karena dia tidak mengejar dunia, dunia yang mengejarnya, kata Abu Bakar Siddiq, kau tidak menyambutnya. Kemudian disambung oleh Abu Bakar Siddiq. Dan kata Abu Bakar Siddiq, kalian akan menjadikan sutra sebagai kain penutup gorden dan bantal. Nah, udah saking kayanya nanti orang nih. Bahkan yang seharusnya sutra dijadiin baju, kalian jadiin kain gorden, kalian jadikan sarung bantal. Serta kalian akan merasakan pedihnya tempat tidur, walaupun dari tempat yang bagus. Ini nasihat Abu Bakar bukan kepada Abdurrahman bin Auf, nanti. Dan ada orang-orang ini nantinya yang akan udah bingung uangnya mau dikemanain. Akhirnya dia bermewah-mewah. Kain gorden blackout dijadikan sutra yang mahal, jadiin gorden. Sarung bantal dari sutra. Tempat tidur udah bagus, tapi nggak bisa tidur di atasnya. Padahal udah mewah, tapi nggak bisa tidur. Dan merasa dia seolah-olah tidur di atas pohon yang berdurian. Ini untuk orang yang bermewah-mewah. Sungguh, kata Abu Bakar Siddiq, seseorang di antara kalian yang maju di medan perang dan terpenggal kepalanya, itu jauh lebih baik daripada dia harus berenang dalam kesenangan dunia. Artinya jauh lebih berbahaya, jauh lebih kita takutkan kesenangan dunia ini daripada harus terpenggal kepala kita. Lebih baik terpenggal kepala daripada larut dengan kesenangan dunia. Memang siapa sih yang kita lihat yang orang saya aja kadang menyaksikan kan, orang udah punya ini, pengen ini lagi, terus berenang dalam kesenangan dunia untuk mencari kebahagiaannya. Justru malah dia nggak tambah bahagia, tambah susah dia jadinya. Nah, ini bahayanya dunia ini. Sehingga kadang kita ini mengukur orang dari kekayaan yang dimilikinya. Kadang ada sampai sekolah dibedain tuh mana geng miskin sama geng kaya. Terus nanti saling bertanya, orang tua kamu di mana itu. Akhirnya sengsara. Dari tontonan itu aja kita udah sengsara melihat orang yang seperti ini. Jadi kadang tontonan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Iya ya. Itu tuh kayaknya tuh menceritakan hal-hal yang memang terjadi dan dirasakan oleh sutradaranya mungkin gitu. Sehingga coba orang mencari kemewahan dengan mencoba menyerang perusahaan orang lain. Nah, kan gitu-gitu kalau kita lihat di film-film. Ternyata sengsara. Nah, kemudian lagi nih yang berikutnya nasihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Janganlah seseorang menghina orang lain sesama muslim. Nih, ingat tuh ya. Kita boleh berbeda-beda pendapat. Ingat ini pesan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan seseorang menghina orang lain sesama muslim. Ini kalau sama orang lain itu udah jelas kita memang dilarang. Ini yang sama muslimnya nih. Maksudnya jangan kalau sama muslim aja kita nggak boleh menghina, kalau orang lain kita hina, enggak. Maksudnya itu apa? Kalau orang lain aja kita nggak boleh. Nih untuk intern di muslim, jangan kalian sampai menghina sama muslim. Karena kan terjadi kita saling menghina sesama muslim. Gara-gara perbedaan pendapat, akhirnya kita menghina. Maka kata Abu Bakar Siddiq lagi, sebab seorang muslim yang paling kecil di mata manusia bisa jadi di mata Allah bernilai dan sangat besar. Nah, ini itu hati-hati kita ngina-ngina orang, bodoh, miskin, jorok, apalah macam-macam hinaan kita, membuli. Nah, bisa jadi di mata manusia dia kecil, di mata Allah dia besar. Jadi jangan suka kita merendahkan orang. Ini banyak terjadi nih di diri para ustadz. Karena dia udah merasa pinter, dia merasa pandai, dia banyak menguasai ilmu agama. Nah, mudah tuh menghina orang. Saya lihat di beberapa tayangan YouTube nih. Waduh, ustadz menghina ustadz gitu kan. Mencemoohnya di depan jamaah, tertawa mereka. Nah, itu mudah-mudahan nggak kena lah ke kita. Nah, kecuali memang, kecuali nih, memang nyata apa yang dia sampaikan itu, karena gerahnya udah baik-baik, nyampeinnya nggak bisa, akhirnya dengan tegas, dengan hinaan, nah itu mungkin beda masalah tuh. Tapi yang jelas secara normal, ini adalah nganggap remeh orang, itu yang tidak boleh, nganggap remeh orang. Mungkin dia kecil di mata manusia, tapi dia besar di mata Allah.
Kemudian nih, nah, yang berikutnya lagi, apa kata Abu Bakar Siddiq di dalam sebuah khutbahnya lagi nih, ini isinya langsung nih. Wahai manusia, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya setelah seorang mendapat ampunan Allah, ia tidak akan diberi karunia yang lebih utama dari keyakinan. Nah, kalau kita nih sadar dengan kesalahan kita, terus kita ceritain ke Allah kesalahan kita minta ampun, kita tahu bahwa kita salah, maka kenikmatan yang diberikan Allah adalah semakin keyakinnya kita kepada Allah, makin kuat keyakinan kita. Dan tidak ada sesuatu yang lebih parah dari keraguan setelah kekufuran. Jadi kalau kita berbuat yang dilarang oleh Allah nih kita pasti tahulah, hati kita nih tahu ini buruk, ini baik. Nah, ketika kita melakukan kekufuran yang dilarang oleh Allah, maka hasilnya adalah kita akan selalu hidup dalam keraguan. Nah, itu yang harus diingat. Kalau kita salah, kita ngaku, kita minta ampun ke Allah, Allah akan kasih kita keyakinan. Kita aja nih ke manusia nih, tahu salah kita maaf, minta maaf sama dia. Kita akan dikurniakan keyakinan. Keyakinan itu maksudnya itu apa? Kita semakin yakin untuk menjadi orang yang baik. Rata-rata orang seperti itu, yang betul tahu kesalahan dia minta maaf, dia minta ampun, dia akan diberikan keyakinan yang kuat. Tapi kalau orang berbuat kekufuran, dia akan hidup dalam keraguan-keraguan. Ini benar nggak ya? Ini gimana sih ya? Nah, jadi akan jadi orang seperti ini. Kalau kita menjadi orang yang ragu, nah takutnya ini udah banyak kekufuran yang kita lakukan. Caranya gimana? Nah, ini dilanjutkan oleh Abu Bakar. Hendaklah kalian berlaku jujur. Nah, tuh syaratnya, kerja jujur. Sedikit gaji kita syukuri. Nggak terpenuhi kita sampaikan. Nggak bisa dikabulkan, berusaha mencari kerja yang lain. Jangan sampai nggak jujur. Nah, orang kan banyak akhirnya memilih jalan pintas. Udahlah, makan sedikit, dosisnya tuh makin nambah, makin banyak. Jadi jangan dikira nggak jujur itu tuh enak, makin sengsara kita dibuatnya. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? Sebab kejujuran itu menunjukkan kalian kepada jalan kebaikan. Ya pasti baiklah jadinya. Misalnya nih, kita jujur sama teman kita, dia yakin jadinya ke kita. Dia merasa nyaman ketika kita tidak bersama dia. Dia tahu kawan aku ini tidak akan menjelekkan aku. Dia orangnya baik, dia orangnya amanah. Nah, kalau udah seperti ini, orang nitipkan apa-apa aja sama dia, yakin orang akan merasa nyaman sama dia. Oh, ngutangin uang, orang merasa nyaman, dia pasti dibalikin kok, dia jujur, akan enak jadinya tuh. Kemudian kata Abu Bakar, kejujuran dan kebaikan adalah surga. Gak usah di surga akhirat dulu, di dunia aja udah enak deh. Orang yang baik, orang yang jujur, dia udah dapat surga di dunia. Dia tenang, gak ada yang disembunyikan, gak ada yang perlu dia takutkan. Dia rezekinya pun berbeda dari yang lain, itu udah pasti. Coba tanya kepada pimpinan-pimpinan pengusaha, karyawan yang jujur, baik, itu biasa mendapatkan porsi rezeki yang lebih, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, karena dia dipercaya untuk hal itu. Nah, mudah-mudahan kita nih jadi orang yang baik, orang yang jujur lah dalam hal apapun lah. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, janganlah kalian berdusta, sebab ia akan menunjukimu kepada kejelekan. Nah, tuh. Jadi kalau kita udah dusta, udah nggak jujur, nah dia akan menunjukkan kita kepada kejelekan. Akhirnya kita cemas, kita menutup-nutup diri, ngomong jadi agak hati-hati nanti kebuka nih. Nah, jadi kayak gitu kan nggak tenang hidup. Akhirnya banyak penyakit nanti jadinya, jantungnya terporsir jadinya. Nah, jelek jadinya. Nah, ke tempat bagi kedua orang yang berdusta dan kejelekan adalah di neraka. Di dunia aja orang yang jelek kelakuannya, orang yang suka dusta aja udah susah hidupnya, nggak kepake sama orang. Apalagi nanti di akhirat. Di dunia nggak kepake, di akhirat kena azab. Nah, mudah-mudahan nih nasihat yang Abu Bakar Siddiq ini bisa kita tanamkan dalam jiwa kita untuk kita sampaikan kepada yang lain. Sekali lagi saya berterima kasih untuk yang sudah berinfak melalui rekening yang tertera di running text yang jalan itu. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat, karena kita memang
sudah menghapus seluruh iklan di video-video kajian UNAM yang ada di YouTube, dan doakan kami senantiasa untuk meluruskan niat berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Akan kita lanjutkan kembali nomor 16 insyaallah lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.